Dalam balap MotoGP kita mengenal 3 macam pemetaan mesin. Atau untuk balapan secara umum ada 4 macam. Namun dalam balapan kemarin kita melihat ada mapping 8. Apakah mapping 8 termasuk dalam istilah teknis mesin? Jawabnya adalah tidak. Ada 4 pemetaan mesin yang tersedia dengan penyaluran tenaga atau power delivery yang berbeda. Pemetaan 1 atau mapping 1. Tenaga mesin tertinggi dan maksimal atau high power. Dengan mode ini konsumsi bahan bakar tinggi atau boros bensin dan ban cepat aus. Mapping 1 ini direkomendasikan untuk sesi kualifikasi atau lap pertama dalam balapan. Pemetaan 2 atau mapping 2. Kekuatan atau power mesin yang dikeluarkan menengah ke atas. Konsumsi bahan bakar dan ban menengah ke atas. Direkomendasikan untuk paruh pertama balapan. Pemetaan 3 atau mapping 3. Power sedang. Konsumsi bahan bakar dan ban sedang. Direkomendasikan untuk bagian kedua balapan. Pemetaan 4 atau mapping 4. Power rendah. Konsumsi bahan bakar dan ban rendah. Direkomendasikan saat hujan atau wet race. By the way, mode mapping itu tidak sama untuk tiap pabrikan. Secara garis besar cara kerjanya begitu. Biasanya yang dilakukan Ducati adalah jika bahan bakarnya tersisa di lap-lap akhir, mereka mencoba menggunakan mode roket di akhir balapan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rider Tua untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru lainnya dari kami. Terima kasih. Pembalap MotoGP memiliki pilihan pemetaan mesin atau mapping engine yang dapat mereka ubah melalui tombol di stang selama balapan. Meskipun pilihan yang jelas mungkin adalah memulai balapan dengan performa mesin maksimum dan kemudian menguranginya saat cengkeraman ban menurun. Terkadang akan lebih bermanfaat jika memulai dengan mapping yang lebih rendah untuk menghemat ban dan bahan bakar. Kemudian memaksimalkan power mesin hingga akhir balapan. Namun dalam balapan modern pilihan itu akan bervariasi sesuai dengan berbagai macam pertimbangan seperti kondisi lintasan, karakter ban dan tentunya kondisi persaingan. Apalagi sekarang ada balap sprint yang menuntut gaspol dari awal hingga akhir. Misalnya di sirkuit Sachsenring, di mana konsumsi ban lebih tinggi, pembalap lebih memperhatikan pemetaan mesin. Misalnya mapping 2, dan pembalap memulai balapan dengan power yang sangat rendah dan ini membuat perbedaan di akhir balapan. Meskipun idealnya saat start, mapping 1 adalah yang utama. Dengan pemetaan 1 atau mapping 1 adalah pemetaan paling agresif yang biasanya digunakan pembalap selama lap 1 atau lap kedua, di mana semua power yang ada dicoba untuk digunakan pembalap pada aplikasi throttle, yang secara maksimal diturunkan ke aspal dengan intervensi kontrol traksi atau traction control yang minimal. Mapping 1 ini digunakan ketika semua pembalap berusaha sekuat tenaga untuk melaju cepat dan saling mendahului. Bisa juga dipakai dalam kualifikasi. Kenapa untuk awal race yang ideal adalah mapping 1? Dengan mapping 2 atau 3 di awal balapan misalnya, itu tidak mudah, karena pada awalnya pembalap memiliki banyak traksi dari ban, dan pembalap merasakan tenaga motor yang lebih rendah. Sehingga sangat sulit melaju cepat dengan mapping 2 atau 3 dengan grip ban maksimal dan power rendah, pembalap akan semakin ketinggalan. Namun, jika kondisi trek licin atau kurang cengkraman, beberapa pembalap menggunakan taktik start low and high. Artinya mapping yang lebih rendah powernya di awal balapan. Karena rendahnya grip akibat karet ban pada balapan Moto3 dan Moto2 sebelumnya. Mapping 8. Mapping 8 secara teknis tidak ada dalam pemetaan mesin motor balap MotoGP. Jelas, itu adalah sebuah pesan. Menggunakan angka 8 yang besar itu tentu adalah kode yang sudah disepakati oleh tim dan pembalap. Jadi mapping 8 adalah pesan yang sangat jelas bagi pembalap. Contohnya ketika pesan mapping 8 dikirim ke Jorge Lorenzo pada tahun 2017, itu adalah pesan berkode untuk membiarkan rekan setimnya di Ducati Andrea Dovizioso lewat. Jadi mirip yang dilakukan Johann Zarco dalam balapan Qatar membiarkan Martin lewat. Karena Zarco mengatakan sebelum balapan bahwa dia berinisiatif sendiri membantu Martin meraih gelar meskipun belum diperintahkan oleh tim jika dia punya kesempatan. Jadi di Ducati sesuai kesepakatan suggested mapping 8 berarti turun 1 posisi, atau membiarkan pembalap di belakang melewatinya.
Dapat juga diartikan sebagai cara untuk memberi jalan kepada pembalap lain di belakangnya untuk mendapatkan keuntungan posisi yang naik satu tingkat. Singkat kata, itulah yang disebut dengan team order atau perintah dari tim untuk mengalah. Apakah pesan mapping 8 yang diterima Fabio di Giannantonio di balapan Qatar juga team order, yakni untuk tidak menyalip Francesco Bagnaia? Menurut pengakuan Fabio di Giannantonio, bahkan dia kaget yang ada di depannya adalah Pecco. Seperti dijelaskan sebelumnya, mapping 8 adalah pesan untuk pembalap yang sudah disepakati dengan tim. Karena itu bukan istilah teknis mesin, bisa saja berupa pesan tentang strategi tim. Ketika pesan mapping 8 dikirim ke dashboard Fabio di Giannantonio, banyak yang menduga dia dilarang menyalip Pecco. Namun tim Gresini Racing meyakinkan bahwa ini pertanda bagi Di Gia bahwa 5 lap terakhir balapan sudah berjalan dan dia harus menyerang. Ketika ditanya, Di Gia menjelaskan, "Sejujurnya saya tidak menyangka Pecco ada di depanku pada balapan ini, karena dia kesulitan awal pekan ini. Saya memperkirakan pembalap yang berbeda. Saat ternyata itu Pecco, saya merasa sedikit menyesal karena akan mengecewakan baginya jika saya bisa mencuri beberapa poin darinya dalam pertarungan memperebutkan gelar dunia," katanya. "Saya hanya berencana melakukan manuver menyalip 4 hingga 5 lap sebelum finish. Jadi mapping 8 ini hanyalah sebuah pesan bahwa sekarang saatnya untuk menyerang." Bukti bahwa mapping 8 bukan tim order dari pusat adalah 4 lap terakhir muncul pesan pertama di dashboard Fabio di Giannantonio dari tim Gresini. Pembalap Italia itu menerima pesan mapping 8. Bukan menjadi pelan, justru tak lama setelah itu dia menyalip Pecco Bagnaia dan mengejutkan pembalap tim Ducati Lenovo. Bagnaia mencoba untuk mendapatkan kembali posisi pertama saat fase pengereman di tikungan 1. Tetapi dia tersedot slipstream dan akhirnya keluar dari lintasan, namun bisa kembali ke trek di posisi kedua, tetapi sudah tertinggal dari Di Giannantonio lebih dari 3 detik. "Saya tersedot ke dalam slipstreamnya dan beruntung tidak menabraknya," katanya. Sementara setelah menerima pesan tersebut, Fabio di Giannantonio melihat peluang untuk menang. "Mapping 8 adalah sinyal bagi kami untuk mencoba menyalipnya. Juga karena saya tidak terlalu banyak melihat ke pitboard dan saya tidak melihat ada 4 atau 5 lap tersisa. Jadi mereka bilang padaku aku harus segera melakukannya. Jadi tim justru meminta untuk menyalip Pecco. Di Gia akhirnya melakukannya dan dia menang. Sepertinya tim pusat dalam hal ini Lenovo tidak bisa mencampuri urusan tim satelit Gresini. Dan Fabio di Giannantonio tidak membangkang perintah tim order. Justru tim Gresini memerintahkan dia menyalip dengan rapi dan bersih dengan pesan mapping 8 tanpa mengganggu Pecco atau berisiko jatuh.